kita kembali melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tidak selesai ya. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran sama di materi yang sama ya. Untuk itu Bapak berterima kasih karena kita sudah berkenan hadir di kelas kita ini. Sebelumnya untuk memberkati kegiatan pembelajaran kita ini ada baiknya kita minta dari para seorang teman kita di kelas ini untuk membaca umul Quran ya. Nanti kira-kira kalau meeting berikutnya harus lebih kompak ya. Ada yang tidak hadir hari ini. Oke, yang pertama Suci Humaira hadir? Tidak hadir. Oke. Baitur Rahmi? Tidak ada. Oke, Ayatul Khairah? Alhamdulillah hadir. Syiabul Jannah? Misbah hadir. Hasna Wahyumi hadir. Siti Mahyani hadir. Oke. Cut Syifa hadir. Maulia hadir. Putri Makfira hadir. Oke, Putri. Ulfia hadir. Oke, Sal Sabila hadir. Mana Sal Sabila? Oh, udah kumpul sana ya. Kemudian Zahra hadir. Oke, Zahra. Dedi Wahyudi hadir? Tidak ya. Oke, kemudian Aura Azila. rangkaian peristiwa secara kronologis. Kalau kemarin mungkin kita konsepkan dalam bahasa Inggris, hari ini mungkin penerjemahannya dalam bahasa Indonesia, gitu ya.
Teks sifat teks naratif adalah imajinatif. Tahu ya imajinatif? Imajinasi bukan sebenarnya nggak real ya. Atau berupa cerita fiktif, cerita karangan. Oke, kemudian memiliki tujuan untuk apa tujuannya kemarin? Untuk menghibur pembaca, pembacanya terhibur. Ya di sebelah sana panas ya. Dia karena istrinya sangat sayang sama suami, setia dia menjelma lagi menjadi wujud manusia, ya wujud manusia. Kemudian dia menjadi seorang istri lagi seperti biasa. Dan akhirnya ketahuan ceritanya mana bisa dilihat di apa ya. Kemudian yang terakhir science fiction. Oke, ini fiksi yang berkaitan dengan what is the meaning of ugly duckling, itu apa artinya? Ugly duckling, anak bebek, ya, anak bebek yang Oke, kemudian the country of the mice, apa artinya? The country of mice, satu ekor kelinci, satu ekor beruang. Jadi kisahnya menceritakan beruang dan seekor kelinci, beruang dan seekor kelinci. Kemudian berikutnya the cat and the rat. Nah ini rat itu tikus lagi. Rat apa? Tikus. Nggak sama dengan mouse ya. Tikus ini besar ya, lebih besar ya. Terus di comberan kalau kita ke kota besar tikusnya ini. Nanti kalau di comberan kita ini masih di comberan ini bisa ditembak kenapa ini? Itu tikus besar namanya rat. Cat and the rat. Cat apa? Rat. Tikus. Komentar ya. Ya. Oke, yang itu awal ini ya. The Greedy. Saya pernah nonton kisah ini? Pernah? Ada teman-teman Upin-Ipin ya, kisah Upin-Ipin ya. Pada zaman dahulu. Iya. Masih itu kita kemarin itu ya. Sekarang sebentar lagi ya. Kemarin waktu pemutaran film ini di televisi kita masih SD. Ya, tapi masih ada di YouTube ya. Tapi tidak ada lagi di YouTube, masih bisa kita tonton ya. Lucu filmnya ya. Cerita ya merupakan cerita yang diturunkan secara turun-temurun jadi bagian tradisi masyarakat. Kemudian ada contohnya satu Maling Buta. Ada yang tahu nggak kisah Maling Buta? Tahu. Ada. Tapi belum tahu. Bisa diceritakan Maling Buta? Yang pertama nih di sini cerita semua. Bisa? Yang bisa siapa? Oh iya, mau cerita. Coba yang menakutkan kita ya. Ada yang takut nggak mantu? Takut semua. Oke, science fiction. Nah, ini juga bisa. Ini cerita yang mengisahkan tentang hal yang berkenaan dengan sains, ilmu pengetahuan. Ini juga jarang kita angkat. Ini kurang menarik ya. Yang menyangkut dengan science fiction dalam materi naratif teks ya. Oke, kemudian ya gitu aja ya dalam mempelajari naratif teks yang penting bagaimana kemampuan Anda kamu semua membaca dalam bahasa Inggris ya. Karena kita ini kisahnya belajarnya bahasa Inggris. Coba hitung ya. Berapa kelompok sekali lagi? Tiga kelompok. Tiga kelompok berapa orang yang didapatnya? 5 orang di kelompok. 20 orang. Berarti 4 kelompok. Coba 1, 2, 3, 4 kelompok kan? Nah, kamu bilang lagi 1. Oke. 4, oke? Oke, 3. Yang mana yang angka 1?
Oke, ya, berkumpul sesama yang angka 1. Cari kawan dulu. Coba. I want to tell you a story about the ant and the jar. Ready for it? Okay, just listen carefully. One hot day. Jalan ke tepi sungai untuk minum air, tapi dia jatuh ke air dan hampir mati. Dia berteriak, "Tolong, tolong aku!" Pada saat itu, saya berempati melihat semut dan dia ingin menyelamatkannya. Dia melemparkan daun ke sungai untuk menyelamatkan semut. Semut berterima kasih kepada merpati. "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku." Lalu merpati itu terbang menjauh. Sayangnya seorang pemburu melihat merpati itu dan dia ingin menembaknya. Beruntung semut melihat pemburu dan tahu bahwa merpati dalam bahaya. Jadi semut menggigit kaki pemburu untuk menyelamatkan merpati. "Aduh, kakiku sakit sekali." Tiba-tiba pemburu itu menjatuhkan senjatanya karena kesakitan. Merpati mendengar teriakan pemburu. Tak lama kemudian dia terbang dengan selamat. Dia ingin berterima kasih kepada semut karena telah menyelamatkan hidupnya. There's the apple tree in the area was full of fruit. He wanted to eat some candles to learn something who need to work hard for it. That text is belong to which group? Teks tersebut punya grup mana? Ini ya. Enggak, tadi kita punya grup Lazy John. Oke, Lazy John. Coba dibaca apa tadi? Please read in English. Salah seorang kelompoknya coba dibaca dalam bahasa Inggris. Baik, oke. So he lay down underneath the tree and waited for the fruits to fall off. John waited and waited until he was very hungry, but the apples never fell. Alright. Okay, now we'll read the one. Bacanya sudah oke, walaupun terbata-bata ya. Terbatu-batu, apalagi terbatu-batu ya. Oke. Suatu hari dia melihat bahwa pohon apel di halaman mereka penuh dengan buah-buahan. Dia ingin makan apel, tetapi dia terlalu malas untuk mengecat pohon dan mengambil buahnya. Jadi dia berbaring di bawah pohon dan menunggu buahnya jatuh. John menunggu dan menunggu sampai dia sangat lapar, tetapi apel tidak pernah jatuh. Ya, saking malasnya si John itu datang ke pohon itu dan berbaring di bawah pohon. Menunggu apelnya jatuh. Jatuh. Jadi begitu malasnya si John. Any question for moral untuk Lazy John? Okay, what is the moral value? Nah, kita jawab. Oh ya, jadi Lazy John ya, oke? He said, "What do you learn when you study?" Laziness can get number if you learn something new.
Give your answer by reading the text on one. Laziness can get you nowhere. If you want something, you need to work hard for it. Alright. What does that mean? Laziness? Rasa kemalasan can get you nowhere. Ya, tidak bisa membawakan kamu kemanapun. Ya. Ya. If you want something, kalau pengen sesuatu, you need to work hard for it. Anda harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Oke. Gitu ya, kelompok 3 ya, group 3, oke? Oke? Sudah dapat pesan moral dari teks yang pertama. Itu teks Cerita. what? The moral value. The moral value of this story is one good judge driven his honesty. Another of what? Okay, that's all the story of the cat and the dove. Another. Okay. The moral value of this story is one of each serve the other. Jadi sebuah pesan moral dari segi menolong satu sama lain adalah sesuatu nilai yang sangat besar. Oke, itu. Okay, that's all the story of the cat. Stories. Today I'll tell you a story that a teacher taught us in class. Oh, really? I'm so eager to listen to it. Apa nih? Yang mana? The dog and the ball. Once upon a time, in the outlines of a small village, lived a dog. He was a stray dog who had to live with anything that he found on the streets. To the winds, all at the mercy of his bone too. He went away in sorrow, with surely a lesson to be learned. Wow, Tofu, that surely was a beautiful story. So what do you think is the moral of the story? Being greedy is not good because a bird in hand is worth 3 in the bush. For your favorite rhymes, story. The dog and the bones. On sea there was a dog was wondering. The stress night and day is in fear of food. One day he put a big juice on and he immediately rammed in between his mouth and top in home. On his way home, he crossed and read and said another. Dog also ate a bone in its mouth. He wanted it brought up himself too, but as he of late, his mouth, the bones, he was beating Phil into the right, and said, the night he went home alone. Okay. Finish? Englishnya finish? Okay. You finish English and translate. Malam, untuk kali makanan. Suatu hari ia menemukan ikan besar seraya dan ia segera mengambilnya di antara mulutnya dan membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, ia menyeberangi sungai dan melihat anjing lain yang juga melihat tulang di mulutnya. Ia menginginkan tulang itu untuk dirinya sendiri juga. Tapi saat ia membuka mulutnya, tulang yang dia gigit jatuh ke sungai dan tenggelam. Malam itu, dia pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Oke.
Apa? Nah, itu bisa itu seekor anjing yang greedy. Apa itu greedy? Rakus. From the other group, ada bantuan dari grup lain. Mana? Oke, tidak ada. Nah, berarti pesan moralnya, biar bapaknya jawab. Pesan moralnya adalah rakus itu tidak membawa diri kita selama. Jadi oleh karena itu kita jangan rakus dalam hal dan apapun ya. Jangan rakus kalau kita punya sesuatu, makanya berbagi ya. Kita banyak hal berbagi. Kita punya jabatan kalau suatu saat jangan rakus ingin menguasai semua. Doakan porsinya tidak kita punya dengan semaksimal mungkin. Oke, ini sudah. Oke, please pay attention for your step and for your story. Okay, let's watch this video. It was a hot summer day. There was a crow. He was very thirsty. He flew here and there for looking water, but couldn't find it anywhere. He felt very sad. He flew and sat high on the branch of a tall tree. Suddenly he saw a pot under a tree at a distance. So he flew and sat on the rim. Oke, ya kita coba teleponnya itu bilang to which group of that story for that story. Grup yang mana yang memiliki cerita ini? Grup 1. Oke, grup 1. Please read it. English first and then pass it to English. Third visiting crowd. Often like a long distance, the jumping crowd raced quickly to the first in search of water. Finally, he saw a pond filled with water. He tried to dive from it, but his beak was long enough to reach the water inside. He then saw pebbles on the ground, and one by one, people threw into until the water crossed to the right. The crowd is still there for it and coming through. Okay, finish? Yeah, that's great. Tepuk tangan. Great. Very good. Very good information and pronunciation. And please read. Okay. Yang sudah diterjemah tadi coba dibaca. Naga yang haus. Nah, dengar semua ceritanya biar tahu nanti apa yang ditanya. Setelah terbang jauh, seekor burung gagak yang kehausan berkeliaran di hutan untuk mencari air. Akhirnya, dia melihat sebuah panci yang setengah berisi air. Dia mencoba meminumnya, tetapi paruhnya tidak cukup panjang untuk mencapai air di dalamnya. Dia kemudian melihat kerikil di tanah, dan satu persatu dia memasukkannya ke dalam pot sampai airnya meluap. Gagak kemudian berburu-buru meminumnya dan memuaskan dahaganya. Alright, okay. Question please. Question for group. What is your group name? Group 3. Okay, give questions for the group 1. What is moral lesson for the text? Yeah, okay, moral lesson. What is the moral lesson? Apa itu moral lesson? Pelajaran nasihatnya. Okay. You give me the question. Jadi dikasih pertanyaan dulu di sana. Throw the question to me. Okay, let's see kita apa pesan moralnya ya. Berhubung kita punya waktu yang sangat. For watching Kids Box. Moral of the story. Need is the mother of invention. Ini baca moral story. Need is the mother of invention. Apa artinya itu? Kebutuhan adalah ibunya penemu.
tadi kan jaganya haus ya kan, dia mencari apa? Air. Mencari air. Ini kan kebutuhan. Jadi oleh karena itu tuntutan itulah yang membuat kita menentukan. Kalau nggak ada kebutuhan kita nggak akan menentukan. Saya tidak ingin sesuatu, artinya kita tidak mendapatkan sesuatu karena kita ingin ada pun kita nggak mau mengambilkannya ya. Segala sesuatunya tergantung kebutuhan. I'm written and there are the series connecting event ya. Jadi cerita konklusinya adalah kesimpulannya adalah cerita kita hari ini adalah cerita narasi teks yang tertulis atau tidak tertulis yang ada serial dan berkesinambungan ya. Oke, itu aja untuk hari ini pembelajaran kita. Terima kasih atas segalanya. Kita tutup dengan sholawat yang dipimpin sholawatnya oleh Putri. Oke, Putri silakan berdiri ke depan kelas sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Oke, terima kasih atas kesediaannya menghadiri kelas kita. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan semoga jadi bermanfaat dan bisa diberikan Allah kepada kita semua. Demikian pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.